التذكير والإفادة على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita kemarin sudah belajar sampai bab Bai'atul Aqabah pertama. Itu kemarin belum ada bai'ah. Kemarin dicerita kemarin itu ada berapa orang Ansar yang ketemu Rasulullah SAW. Tapi kata Ansar itu setelah Rasulullah hijrah baru dapat gelar nama kepada mereka Ansar. Yang datang dari Al-Madinah, dari Makkah ke Al-Madinah itu namanya Muhajirin. Yang orang Muslim di Al-Madinah terima tamannya ini yang datang dari Makkah itu namanya Ansar. Ansar min nasara yansuru, ya, yang membantu atau bantu saudara Muslim atau yang datang dari Makkah itu jadi namanya Ansar. Dulu namanya apa itu Al-Aus Al-Khazraj. Suku atau dari kabilah Aus Khazraj. Tapi setelah Rasulullah datang jadi namanya Al-Ansar. Kemarin kita bilang harus perhatian sama bab kemarin yang kita bilang masuk Islam orang-orang Ansar itu berapa orang yang masuk Islam? Sa'ad bin Zararah, Auf bin Al-Harith. Kenapa kita bilang seperti itu? Juga ada berapa orang yang kemarin kita kasih nama. Hari ini ketemu lagi juga. Tapi kemarin pertemuan kemarin sama Rasulullah pertemuan biasa. Juga masih rahasia. Juga masih Rasulullah ajak mereka ke agama Islam. Mereka langsung terima, tapi belum ada perjanjian semuanya. Masih ada beberapa hal yang kurang. Juga belum dapat seluruh pelajaran yang wajib mereka melakukan setelah hijrah atau setelah Rasulullah datang. Belum ada perjanjian kayak bilang perjanjian resmi. Itu perjanjian diri sendiri. Sahabat yang kemarin ketemu orang Ansar itu kayak seperti kita bilang perjanjian sendiri aja. Tapi di kali ini ada yang kemarin 6 orang, bawah berapa orang lagi, 6 lagi, mungkin sampai 14 atau 12 orang ada perjanjian. Itu yang namanya Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Itu perjanjian Aqabah. Aqabah itu di mana? Ya. Oke, jadi nama Bai'ah. Bai'ah apa? Karena perjanjian. Kita ikut kamu. Kita ini ada berapa syarat yang nanti kita belajar. Ceritanya bagaimana? Coba baca, Fira, baca ceritanya dari buku dalam bahasa Indonesia. Ibnu Ishaq berkata, tatkala kaum Ansor tiba di negerinya, mereka mulai menyebarkan berita tentang Rasulullah SAW kepada kaumnya dan menyeru mereka kepada Islam hingga Islam menyebar dengan cepat di tempat mereka. Sebentar. Ini lihat poin ini. Mereka seperti kita bilang belum ada perjanjian resmi dari Rasulullah, tapi mereka semangat menyebar agama Islam. Itu yang saya selalu bilang sama murid yang di sini yang ikut baca Al-Quran. Jangan kamu nunggu yang sudah dapat kamu ngajarin orang lain. Ya, kamu sudah bisa baca, sudah tahu makhrajnya, sudah tahu sifatnya, ya alhamdulillah bagus. Oke, bantu ke orang lain. Jangan nunggu sampai selesai. Ini mereka bisa kasih alasan, kita baru ketemu sama Rasulullah, tidak cukup itu waktu haji aja sedikit, takut kita ajak ke orang ke agama Islam itu ada salah. Mereka tidak lihat. Mereka lihat kita sudah masuk agama Islam, harus bantu saudara kita, harus ajak teman-teman, harus kita dakwah, harus kita menyebar agama Islam di negeri atau kota kita. Ini dari 6 orang manfaatnya luas. Ada berapa orang yang masuk? Mereka bicara.
sama teman tentang agama Nabi Muhammad atau ada Nabi yang terakhir muncul namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib karena Makkah dari Al-Madinah jauh. Mereka tidak kenal. Kenal Quraisy aja tapi satu bersatu atau fulan dan fulan dan fulan ini mereka tidak kenal. Waktu orang Ansar itu 6 orang datang balik ke Madinah kasih tahu ini kita ketemu sama satu orang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia punya agama baru. Dia Allah Ta'ala menutus beliau ke seluruh umat Islam. Ya, jadi di setiap rumah di rumah-rumah Ansar sudah sebut nama Muhammad. Jadi bahasa Indonesia bilang apa itu pengasaran. Wah, mereka mau tahu siapa. Ada 12 orang yang bisa ikut kemarin atau teman yang kemarin ketemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mereka masuk agama Islam. Atau mereka apa? Ucapan syahadah. Jadi muslim rasmi. Yang lain sudah dengar, sudah dapat kabar ada orang. Ini 6 orang sudah masuk agama Islam sampai mereka nunggu musim haji tahun yang berikutnya mau ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ha? Dan setiap rumah orang-orang Ansor tak pernah sepi dari menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berikutnya, 12 orang Ansor melaksanakan ibadah haji dan mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah, yang dikenal dengan Al-Aqabah pertama. Al-Aqabah pertama. Kenapa Al-Aqabah pertama? Karena nanti ini 12 ini ajak teman lain sampai jadi 78, 73. Walhasil lebih dari 80 orang. Itu mereka sudah datang dapat berjanjian atau bikin berjanjian sama Nabi Muhammad SAW. Berjanjian baru sama 80 kurang lebih dari 8 atau lebih dari 80 orang. Itu namanya Al-Aqabah yang kedua. Tapi tempatnya di mana? Di Makkah itu di Al-Aqabah. Oke. Fabaya'u Rasulullah SAW ala bay'atin niswan. Coba ha? Mereka membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti baiat kalangan wanita. Apa itu bay'at kalangan wanita? Agama Islam. Idza ja'akal ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu bayanaka la yusyrikna billah, tidak syirik, tidak itu ada berapa hukum di surat Al-Mumtahinah ya. Mumtahanah ayat 11. Al-Mumtahanah. Oke. Ada ayat khusus bay'ah namanya bay'atun niswan. Apa itu yang Rasulullah ambil perjanjian dari mereka? Jangan melakukan zina, jangan mencuri. Itu namanya bay'atun niswan. Kenapa bay'atun niswan? Maksud bay'at perempuan. Kenapa bay'at perempuan? Ini semuanya hukumnya sama, laki-laki sama perempuan hukumnya sama, tapi di sini tidak sebut masalah beran, tidak sebut masalah mungkin bilang konflik sama orang lain. Enggak, itu kamu ikut agama Islam aja, jangan apa atau tidak ada perjanjian tentang beran atau macamnya. Mereka kasih nama bay'atun niswan. Oke. Apa itu lanjut ha? Peristiwa baiat ini terjadi sebelum perang diwajibkan kepada mereka. Sebelum beran diwajibkan. Kapan beran itu diwajibkan? Kalau kita di sini yang sudah paham atau belajar sirah, di tahun yang kedua. Kemarin kita bilang tahun yang kedua sebelum Badar. Sebelum beran Badar. Tahun pertama Rasulullah di Al-Madinah. Tahun yang berikutnya itu dapat atau turun ayat beran itu udzina lil ladzina yuqatalun. Allah Taala kasih izin kepada Nabi Muhammad SAW, ayo beran sama orang kafir sesuai kekuasaanmu yang kamu bisa, sesuai mampu kamu. Itu pertama. Terus masuk beran Badr, Uhud, berikutnya sampai yang terakhir Fatah Makkah juga Ghazwat Tabuk ya. Ada berapa beran yang nanti kita belajar namanya Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah dan Sariyah. Kalau Rasulullah pergi sama tentara itu sama jamaah muslimin namanya Ghazwah. Kalau Rasulullah tidak pergi kirim satu orang aja mungkin dia suruh fulan membimbing mereka, itu namanya Sariyah. Kalau Rasulullah keluar namanya Ghazwah. Kalau mereka ikut atau Rasulullah ikut mereka namanya Ghazwah. Walau tidak ada perang. Walau tidak ada perang. Ada perang ini seperti Badr.
Ada perang Badr As-Sughra, perang Badr Kubra itu yang ada perang sampai apa itu meninggal atau membunuh itu dari orang kafir itu 70 orang. Itu namanya Badr Al-Kubra. Badr As-Sughra di tahun yang berikutnya ada perjanjian, mereka bilang, ayo kalau kamu masih berani tahun depan ketemu lagi di sini. Ya, itu orang kafir bilang seperti itu. Karena mereka lagi marah dari kemarin setelah mereka kalah atau Rasulullah menang, mereka marah bilang tahun depan kita siap lagi. Rasulullah datang, tapi subhanallah mereka takut tidak jadi, tetap namanya ghazwah. Karena Rasulullah keluar walau tidak ada perang. Oke, ini semuanya namanya Bai'atun Niswan karena sebelum Allah Ta'ala mewajibkan jihad atau perang kepada perang. Terus lanjut ha? Mereka yang terlibat pada Baiat Al-Aqabah pertama dari Bani An-Najjar dan dari Bani Malik bin An-Najjar adalah sebagai berikut. Yang pertama As'ad bin Betul, baca. yang pertama Ini As'ad seperti bin kemarin, Zurarah. saya bilang kita sebut namanya biar ada berapa cerita-cerita tergantung sama ini As'ad bin Zurarah. Kita harus paham siapa As'ad bin Zurarah. Ini kemarin kita bilang As'ad bin Zurarah ya kan? As'ad bin Zurarah itu orang pertama ketemu sama Rasulullah sebelum bai'ah. Di bai'ah yang kedua As'ad bin Zurarah ada juga lagi. Kenapa fokus Syekh sama As'ad bin Zurarah? Karena ini orang mulia. Orang yang pertama masuk agama Islam. Nanti dakwahnya bagaimana, ada cerita-cerita tergantung sama As'ad bin Zurarah, kita bisa paham oh kenapa ini As'ad bin Zurarah. Terus yang kedua As'ad bin Zurarah bin Adas bin Ubaid bin Talabah bin tidak perlu baca nasabnya semua, sudah cukup As'ad bin Zurarah. Yang kedua Auf, yang ketiga Mu'ad Mu'ad. Nah, oke. Terus Auf dan Mu'ad itu adalah anak dari Al-Haris bin Rifa'ah. ini. Kenapa dia bilang adalah anak Al-Harith bin Rifa'ah? Ini orang yang mulia di Makkah. Jadi dua saudara. Pertama As'ad itu orangnya sendiri, Auf dan Mu'ad itu dua saudara. Terus lanjut ha? Dari Bani apa? Bani Zuraik bin Amir adalah sebagai berikut: Rafi bin Malik, Zakwan bin Abdul Qawis bin Khaladah, udah sampai sini. Terus Ibnu Hisham berkata, Zakwan seorang muhajirin al-Ansori. ya. Lanjut. Dari Bani Auf bin Al-Kharaj, kemudian dari Bani Ghanim bin Auf, Ubadah bin As-Samit bin Qais, Abu Abdurrahman yang tidak lain adalah Yazid bin Ta'labah bin Khazmah. Ini Abu Ubadah As-Samit, orang sahabat yang kita baca di riwayat an Abi Ubadah bin Samit radhiyallahu, ini Abi Ubadah. Terus yang kedua Abu Abdurrahman yang tidak lain adalah Yazid bin Sa'labah bin Khazmah. Dari Bani Khuzainah dari Bali, sekutu Bani Auf bin Al-Kharaj. Khazraj. Ya, Khazraj. Dari Bani Salim bin Auf bin Amr, kemudian dari Bani Al-Ajlan bin Zaid bin Ghanim bin Salim. Hanya seorang, yakni Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlan bin Malik bin Al-Ajlan. Dari Bani Salimah bin Sa'ad bin Ali. Kemudian dari Bani Haram bin Ka'ab bin Ghanim. Hanya seorang, yakni sudah baca teks Bai'at Al-Aqabah ini, nama-nama mungkin kita sudah cukup. Yang mau baca namanya atau mau baca sigarannya nanti boleh baca sendiri. Siapa itu sekarang? Teks Bai'at Al-Aqabah ada. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Abu Habib bercerita kepadaku dari Abu Marthid bin Abdullah Al-Yazani dari Abdurrahman bin Asila bin As-Sanabihi dari Abu Dah bin As-Samit. Ia berkata, dari Ubadah bin Samit. Ini ketemu ya kan? Dia kasih cerita
teks Bai'atul Aqabah. Apa itu? Dia bilang, qala Ia berkata, saat baiat Aqobah pertama terjadi, jumlah kami saat itu adalah 12 orang laki-laki. hmm, Kami berbait kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana halnya kaum wanita, dan itu terjadi ketika perang sebelumnya diwajibkan atas kami. hmm. Syarat Kami pertama, berbait baiat pertama tentang atau syarat pertama atau poin pertama Kami bait agar tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang itu kedua, betul, sebentar satu-satu. Ala alla nusyrika billahi syai'a. Kenapa Rasulullah ambil perjanjian atau teks pertama ini? Karena mereka lagi menyembah selain Allah Ta'ala, itu batu berhala. Jadi Rasulullah bilang sama mereka tidak atau masuk agama Islam tidak ada syirik seperti itu dan macamnya. Nanti kita jelasin. Dua, tidak mencuri. tidak mencuri. Itu orang Arab di zaman mereka enggak ada. Tidak mencuri karena lihat itu bukan orang yang benar. Itu orang yang mungkin kita bilang orang apa itu bahasa Indonesia, saya enggak tahu. Biasa orang yang dari suku mulia mereka tidak melakukan mencuri. Jadi tapi Rasulullah sudah ambil perjanjian, jangan apa isyrak, yang kedua jangan mencuri, yang ketiga Tidak berzina. tidak berzina. Ini lihat mereka masih di jahiliyah. Masih di jahiliyah, zina mereka bukan seperti sekarang, jelas. Sekarang enggak, sudah ambil fulana pergi. Tapi zaman mereka enggak, mereka caranya beda. Bagaimana itu kadang-kadang caranya seperti nikah. Nikah itu caranya bagaimana? Mereka suruh satu perempuan, itu salah satu cara nikah juga. Kita kemarin jelasin di bab pertama kemarin waktu kita belajar. Caranya bagaimana itu? Mereka pilih berapa orang yang mulia dari suku atau dari kabilah fulan. Suruh mereka jima sama satu perempuan. Setelah dia hamil, dapat anak, sekarang dia pilih ayahnya siapa dari berapa orang yang kemarin melakukan zina sama perempuan tersebut. Tapi hukumnya zina itu Rasulullah suruh mereka atau ambil perjanjian tidak melakukan zina. Dalam cara yang umum atau cara yang rahasia atau mungkin cara yang tidak bagus juga, itu Rasulullah ambil perjanjian dari mereka tidak boleh zina. Terus Yang keempat, tidak mengubur hidup-hidup anak kami. tidak Mengubur hidup-hidup anak mengubur, kami. layak tulun abna'um. Itu mereka di zaman jahiliyah itu kalau perempuan mereka malu, enggak mau anak perempuan. Jadi banyak yang membunuh anaknya sendiri kalau perempuan. Kalau laki-laki mereka bangga, oh ya saya punya anak. Itu Rasulullah ambil perjanjian tidak boleh atau tidak mungkin melakukan hal seperti ini tidak boleh, haram. Terus Yang kelima, tidak membuat ucapan dusta baik secara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi. ya, Qaula zurin. Ya, Syekh. Ucapan dusta, qaula zurin. Bisa qaul zur itu semuanya bisa, qaul zur bisa, dusta bisa, ada berapa maksudnya kata-kata yang buruk atau tidak bagus di dalam hidup mereka. Bisa dusta, bisa qaul zur, bisa mencaci maki, bisa gosip, itu bisa masuk di ucapan. Lanjut Tidak durhaka kepada beliau dalam kebaikan. itu juga yang paling penting juga. Lihat, tidak durhaka sama Nabi Muhammad SAW. Berarti harus ikut perintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya apa? Manfaatnya apa? Itu jadi berapa ini tadi, Fira? Berapa poin itu? Al-isyrak, al-sariqah, al-zina, qatlul awlad, al-layatin bibuhtan, 6. sama al-ma'siyah. Berapa itu? 10. Semuanya berapa ini, Fira? 6, Syekh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6, betul. 6. 7.
7 wala na'si durhaka. Itu 7. Tapi lihat enggak ada seperti membela Rasulullah, bantu Rasulullah. Itu kenapa mereka bilang bai'atun niswan? Karena ini seperti waktu Rasulullah buka Makkah, Fath Makkah, kasih mereka perempuan bai'ah dengan ini. Al-adamul isyrak billah, la yaqtulna al-aulad, la yaznin. Ini perempuan, khusus perempuan. Waktu Rasulullah ambil bai'at dari perempuan. Jadi mereka bilang, oh ini bai'at perempuan. Kenapa? Karena tentang berang tidak masuk, tentang membela Rasulullah tidak masuk, tentang bantu Rasulullah kalau ada yang mau membunuh atau bunuh Rasulullah, mereka tidak peduli. Ini tidak masuk di perjanjian ini. Mereka kasih nama bai'atul an-niswan. Apa yang terjadi itu sudah jadi wajib, mereka tidak boleh melanggarkan perjanjian ini, itu tidak boleh, sudah haram. Kalau mereka melanggarkan ini, masuk di maksiat atau durhaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasannya dari Allah Ta'ala apa itu? Fa in waffaitum falakumul jannah. Coba apa? Bilang apa? Jika kalian tidak melanggar baiat kalian, niscaya kalian masuk surga. Itu awal Islam. Awal Islam ini lihat, mungkin ada yang bilang, Syekh, wah ini di baiat ini enggak ada salat, enggak ada puasa, ya kan? Tidak ada. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada ini. Ini karena hukum-hukum Islam belum apa itu seperti kita tahu salat kapan itu? Sebelum hijrah 1 tahun. Isra wal Mi'raj. Berarti ini kayak mereka belum Rasulullah belum sampaikan salat ke mereka. Puasa setelah hijrah 2 tahun, di tahun yang kedua. Zakat juga, berarti ini semuanya hukumnya belum. Salat mereka apa yang mereka melakukan? Salatnya itu yang 2 rakaat yang kita bilang kemarin di pagi sama sebelum terbit matahari atau sebelum tenggelam matahari juga. 2 rakaat aja. La ilaha illallah. Fa in waffaitum falakumul jannah. Berarti yang tidak salat masuk surga, ya. Itu sama mereka yang di masa tersebut, ya masuk. Tapi setelah Allah Ta'ala mewajibkan salat, ya sudah mereka harus ikut hukum-hukum yang turun atau yang jadi wajib setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil perjanjian tersebut. Wa in ghasyaitum min dalika syai'an. Jika kalian melanggar salah satunya, urusan kalian terserah kepada Allah. Jika dia mau, maka dia akan mengadab kalian. Jika tidak, maka dia akan mengampuni kalian. Ini lihat. Wa in ghasyaitum dalika syai'an fa amrukum ila Allah. Rasulullah tidak bilang kamu jadi ahli surga, ahli neraka. Ya ini balikin ke Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala masukinmu atau kalian neraka, ini urusannya. Artinya ini bukan wajib kita. Atau bukan urusan saya sendiri. Di zaman sekarang, lil asaf itu banyak keadaannya seperti itu. Dia ajak kamu 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kamu tidak ikut, nanti dia bilang, ini ahli neraka. Kenapa? Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Karena dia tidak ikut saya. Ya, kamu tahu husnul khatimah kapan? Dia wafat di dalam keadaan apa? Enggak ada yang tahu. Kenapa langsung kamu sudah kasih hukum ini ahli neraka? Mungkin betul hari ini dia belum ikut, belum dapat hidayah, tapi setelah pergi dari kamu, ketemu sama satu orang, bisa jadi ahli surga, bisa dapat husnul khatimah. Jangan, ini lihat Rasulullah, sudah berjanjian sama Rasulullah. Kalau kamu melanggarkan ini, balikin atau urusan ini sama Allah Ta'ala. Kalau mau hendaki ampuni dosa kamu atau mau siksa itu urusannya. Jadi kita harus ikut secara atau ikut sunnah Nabi Muhammad waktu kita sampaikan dakwah. In alaika ilal balagh, kasih tahu ke mereka ini tidak boleh, ini haram, ini halal, harus ikut ini, harus ikut itu, harus melakukan ini, harus jauh dari ini. Oke, alhamdulillah. Terus kalau ada yang tidak ikut saya, jangan saya kasih hukum ini ahli neraka atau ini tidak mungkin wafat dalam keadaan Islam atau ini sudah keluar dari jalur kita. Ya, tidak boleh. Terus
Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Syihab Az-Zuhri bercerita kepadaku dari Aidzullah bin Abdullah Al-Khawlani, Abu Idris, bahwa Ubadah bin As-Samit berkata kepadanya. Ini riwayat Pada lain. Tadi riwayat yang pertama itu riwayat Al-Bukhari. Yang kedua juga Al-Bukhari. Bisa. Riwayatnya mirip. Dia bilang, bayana Rasulullah SAW Lailatul Aqabatil Ula ala an la nusyrika billahi syai'an. Coba ha? pada malam Aqabah pertama kami membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentauhidkannya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak membuat ucapan dusta baik di depan umum maupun sembunyi-sembunyi, dan tidak bermaksiat kepadanya dalam kebaikan. Sama seperti tadi ya kan? 6 syarat. Fa'in wafaitum terus ha? Nabi bersabda, jika kalian melaksanakannya, kalian mendapatkan surga. Jika Kalian sudah mem- itu, kalian dapat surga. Alhamdulillah. Terus di sini ada tambahan jelas sedikit kalau melanggarkan syarat tadi apa itu bilang? Jika kalian melanggar salah satu daripadanya, maka kalian dihukum sesuai dengan hukumannya di dunia, dan itu sebagai Sebentar. penebusan. Hukum sesuai hukuman yang di dunia. Ini seperti kalau kita lihat tadi bilang al-isyrak billah. Al-isyrak billah itu kalau ada yang wafat dalam keadaan isyrak tidak bisa taubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Kalau wafat dalam keadaan isyrak atau musyrik, Allah Ta'ala tidak ampuni dosanya. Itu hukumannya di akhirat. Tapi mencuri, hukum agama Islam apa itu? Hukum agama Islam harus potong tangannya ya kan? Kalau ada melakukan, mereka bisa juga kasih hukum ini. Ini lihat sampai dapat hukuman itu bisa jadi ampuni dosanya, bisa jadi kafarah. Fahuwa kafaratun lahu. Apa itu? Hukum yang kalau mereka melakukan atau melaksanakan hukum kepada orang yang melakukan hal haram. Ini lihat malah lagi seperti mencuri, zina. Kalau laki-laki yang belum nikah atau perempuan jalad 80. Kalau perempuan atau laki-laki yang sudah nikah rajam sampai dia wafat itu bisa jadi kafarahnya. Artinya kalau melaksanakan hukum tersebut kepada orang bermaksiat zina itu bisa jadi kafarah. Seperti cerita perempuan yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, wahai Rasulullah, saya kemarin melakukan zina. Rasulullah diam itu atau awasin wajahnya dari perempuan tersebut. Yang kedua dia bilang, wahai Rasulullah, saya melakukan zina 1-2 kali. Yang ketiga, Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melakukan zina. Ya, saya sudah hamil. Rasulullah suruh, ayo pergi tunggu sampai melahirkan anak. Setelah dia baru melahirkan dia, karena dia sudah taubat, ahli istiqamah ini sudah menyasar yang benar itu, benar-benar taubat itu. Mungkin bisa selama ini dia selesai 9 bulan setelah melahirkan dia datang, wahai Rasulullah, saya sudah melahirkan ini anak saya yang dari zina, nasallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang pergi menyusui anak sampai 2 tahun. Itu di selama ini 9 bulan dia bisa pergi. Rasulullah tidak tanya. Karena Rasulullah tidak bilang, wahai fulana atau fulan, kamu ikut perempuan ini. Lihat rumahnya di mana. Catat itu dia kemarin zina. Biar kita setelah dia bilang pergi. Tunggu sampai melahirkan. Terus 2 tahun waktu dia balik punya anak, anaknya sudah baru melahirkan. Rasulullah bilang, pergi sampai anakmu bisa makan. Ini artinya menusui anak 2 tahun. Datang setelah 2 tahun datang. Ini dia 3 tahun. Tapi karena dia sudah rasanya saya melakukan hal yang besar atau harus terima hukuman Allah Ta'ala. Jujur dari hati. Ya datang setelah 2 tahun. Anaknya sudah 2 tahun. Di dalam riwayat sampai anaknya sudah bawa anak pegang roti. Itu tanda apa? Tanda wahai Rasulullah, anak saya sudah bisa makan sendiri, sudah tidak menusui lagi. Oke, Rasulullah suruh mereka sudah kalau seperti itu, ayo rajam ini.
bawa perempuan tersebut, rajam sampai dia wafat. Waktu mereka kasih batu itu ada darah jatuh atau kena baju Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu mereka waktu buang atau lempar batu ada darah terbang atau kena baju Sayyidina Umar bin Khattab, dia bilang, wah ini darah najis, orang perempuan yang maksiat. Rasulullah bilang, jangan bilang seperti itu Umar. Perempuan ini sudah taubat. Kalau kita bagi-bagi taubatnya kepada 70 orang dari Al-Madinah itu cukup. Karena taubatnya benar 100% itu. Itu yang kita harus paham bagaimana cara taubat. Taubatnya benar-benar. Jangan bilang taubat tapi besok balik lagi. Taubat besok balik lagi. Taubat tapi masih pengen. Taubat masih ikut. Taubat masih kangen. Wah bagaimana? Ini bukan jujur. Ini lihat taubat perempuan bagaimana taubat perempuan ini. Maksudnya apa? Itu berarti perempuan tadi orang zina masuk neraka? Enggak. Rasulullah bilang hukum tersebut itu rajam sampai dia wafat. Itu ampuni atau bisa bersihin dosanya yang kemarin. Fahuwa kafaratun. Coba baca. Jika kalian melanggar salah satu daripadanya, maka kalian dihukum sesuai dengan hukumannya di dunia dan itu sebagai penebusnya. Sebagai apa? Penebus. Penebus dosa. Penebus. Artinya, iya, atau bersihin ya kan? Iya betul sih. Oke, lanjut ha. Wa in sutirtum, ya itu hal yang kedua. Hal yang kedua itu kalau nggak ada yang tahu dosamu, sudah tidak ada yang kasih tahu fulan melakukan ini. Terus wa in sutirtum alaihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kamu naudzubillah ini ada fulan melakukan zina. Tapi nggak ada yang tahu. Dia diam juga, semuanya diam. Ibadah, zikir, ya sudah tidak kasih apa-siapa. Terus sampai hari kiamat, fa'amrukum ilallah. Terus jika kalian menyembunyikan pelanggaran kalian sehingga tak ada yang tahu sampai hari kiamat, maka urusannya kalian sepenuhnya ada di tangan Allah. La ilaha illallah. Itu yang kemarin kita bilang. Kalau orangnya taubat juga, dia melakukan hal yang seperti kita bilang besar atau dosa yang besar, tapi dia sudah taubat, enggak ada yang tahu, tapi juga dia taubat istiqamah, sudah ikut jalan yang benar. Terus itu di dalam riwayat hadis itu di hari kiamat Allah Ta'ala kasih tutuban. Fulan, kamu melakukan ini. Dia takut, ya wahai Tuhanku, ya betul. Ya Allah Ta'ala bilang sama dia, saya tutup di dunia juga tutup di sini. Artinya apa? Tenang aja. Saya tidak mungkin keluarin aib kamu di hadapan manusia di hari kiamat. Itu siapa? Yang sudah taubat, yang sudah tinggalkan maksiat tersebut. Tapi kalau dia masih wafat di dalam keadaan su'ul khatimah, masih suka hal tersebut, Allah Ta'ala ucapan atau kasih aibnya di hadapan seluruh manusia yang di hari kiamat. Nas'alullah salamul afiyah. Sampai dalam riwayat hadis itu, karena dia malu, kulit wajahnya itu turun atau dagingnya bisa cair, seperti cair. Itu keluar dari tulang. Malu dari manusia. Ini berapa orang? Kalau kita aja di hadapan satu orang, kamu kemarin melakukan ini, malu kan? Ya bukan malu. Kalau di depan ini kelas ini, ya kasihan, mungkin tidak bisa ikut lagi. Nah, apalagi itu seluruh manusia. Seluruh manusia dengar ucapan malaikat ini, fulan melakukan ini di hadapan mereka. Ya nasallahu salama. Allahumma asturna bisutrikal qadim waghfir lana dzunubana ajma'in. Terus qala Ibnu Ishaq, terus Ibnu Ishaq berkata, tatkala kaum Ansor mau kembali pulang ke negeri mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair bin Hashim betul. bin Abdul Mada bin Abu Dar bin Qusay bersama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk misi kepada Mus'ab untuk membacakan Al-Quran pada mereka dan mengajarkan Islam
serta memahamkan agama pada mereka. Maka jika disebut Mukri Madinah, pastilah disebut Mus'ab. Ia bertempat tinggal di rumah As'ad bin Zurarah bin Udas. Abi Umam. Oke, la ilaha illallah. Ini lihat setelah mereka sudah ambil perjanjian, sekarang yang tadi itu di Bai'atul Aqabah 12 orang, Rasulullah baru fikir harus kita kirim satu orang biar mengajarin mereka Al-Quran. Wa amarahu an yuqri'ahum al-Quran wa yu'allimahumul Islam. Kenapa dia pilih Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu orang yang masuk masuk agama di Makkah, itu orang yang pertama masuk agama juga. Ya, maksudnya minal awwalin, dari rombongan pertama yang masuk agama Islam. Jadi sudah faham hukum-hukum Islam yang sudah ada. Masih ada beberapa hukum syar'i yang belum selesai, belum turun. Masih ada beberapa, tapi yang sudah ada dia sudah faham. Jadi Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair sama mereka ke Al-Madinah. Ngajarin mereka Al-Quran, terus wa ya'limumul Islam wa yufaqqihum fid din. Mus'ab bin Umair itu ceritanya nanti ada ceritanya bagaimana hidupnya. Itu orang yang Rasulullah bersabda, saya sudah pernah lihat Mus'ab bin Umair waktu sebelum agama Islam. Sebelum dia masuk agama Islam, itu orang bahasa Indonesia bilang orang manja. Juga orang yang satu aja sama ibunya. Jadi ibunya itu manjain anak. Dia Rasulullah berfirman atau bilang, karena dia orang yang ibunya juga kaya, beli parfum. Kalau dia lewat di satu tempat, mereka semua tahu, oh ini berarti Mus'ab bin Umar lewat di sini. Itu khusus. Ya, luar biasa maksudnya. Orang manja luar biasa, juga kaya luar biasa. Pakaiannya itu namanya apa? Sutra, harir. Tapi di Ghazwat Uhud dia wafat di Ghazwat Uhud atau syahid di Ghazwat Uhud. Mereka bilang kita, atau waktu mereka mau kasih kafan atau tutuban atas wajahnya, dia punya baju, kalau mereka tutup wajahnya, kakinya muncul. Kalau mereka tutup kakinya, wajahnya muncul. Sampai Rasulullah bilang tutup wajahnya, kasih daun al-idkhir namanya atas kakinya. Rasulullah menangis setelah lihat itu. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair pilih akhirat. Jadi bilang sama ibunya, saya tidak mau itu semuanya, kekayaan atau harta atau naim dunia itu, dia tidak. Tapi subhanallah, jadi awal safirun bil Islam. Safir itu apa? Itu yang di kepala kedutaan di negara lain. Namanya apa bahasa Indonesia? Ayo Rayyan. Safir itu apa? Siapa yang tahu makna safir? Fira, namanya apa Fira? Enggak ada yang tahu. Bu Dede. Duta besar, Syekh. Duta besar. Ya. Oke, duta besar. Betul, itu namanya safir. Ini Mus'ab bin Umair, ini yang pertama duta besar. Karena Rasulullah kirim dari Makkah ke Al-Madinah. Tapi ini duta besar yang paling mulia, juga duta besar akhirat. Kadang-kadang di sini kita ada duta besar. Duta besar itu dunia politik, orang pohon apa namanya ini, palsu. Juga kadang-kadang kasih fitnah. Ada berapa duta besar kita dengar di berita-berita akhbar, ya kan, politik, ya ada berapa orang kadang-kadang fitnah muncul dari kedutaan di negara tersebut, ya itu banyak sekali. Di sini enggak. Mus'ab bin Umair duta besar tentang agama Islam, tentang akhirat. Ngajarin apa? Al-Quran. Juga lihat ini, kita tahu masih 10 tahun ini sebelum hijrah, 10 tahun. Tapi Rasulullah suruh Mus'ab bin Umair pergi ke Al-Madinah. Mus'ab bin Umair tidak bilang, wahai Rasulullah, saya belum selesai Al-Quran. Ini cerita biar kita paham yang di sini. Jangan nunggu sampai selesai Al-Quran. Boleh yang kamu sudah dapat, bisa faham, bisa baca, ayo bantu orang lain. Jadi seperti Mus'ab bin Umair di tempat kamu, di kampung kamu, di musalla kamu, ayo silakan mulai.
Yang sudah dapat dari Syekh Faisal atau dari guru lain atau yang kamu sudah mampu, ayo mulai. Jangan nunggu sampai dapat ijazah atau dapat atau bacaan saya jadi lancar atau dapat qiraat sab'ah. Jangan. Mulai dari sekarang. Ayo jadi seperti Mus'ab bin Umair. Barakallahu fikum. Wa yu'allimul Islam wa yufaqqihum fid din fakana yusamma al-muqri'u bil Madinah. Orang qari di Al-Madinah. Aduh, qari tapi belum selesai Al-Quran. Ya, biar kita paham yang sudah bisa baca Al-Quran, yang sudah dapat dari Rasulullah, namanya qari. Harus kita ikut sunnah ini atau ikut cara ini. Wa kana manzilahu ala As'ad bin Zurara bin Udas. Ini lihat ketemu As'ad bin Zurara. Ini As'ad bin Zurara jadi orang yang seperti kita bilang dinemu mereka di sana di Al-Madinah. Kalau ada apa-apa itu dari As'ad bin Zurara. Masya Allah. قال ابن قتادة فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض. Itu yang terakhir itu karena sudah salat sudah dapat atau sudah turun hukum salat di Al-Isra wal Mi'raj. Jadi imam siapa itu? Mus'ab bin Umair. Kenapa Mus'ab bin Umair? Karena kabilah Al-Aus Al-Khazraj kita kemarin bilang itu bertahunan. Ratusan tahun di antara mereka musuh itu bermusuh atau masuk di situ. Jadi kalau ada yang mau jadi imam, Khazraj bilang enggak mau, ini dari Aus. Kalau dari Al-Khazraj mereka bilang enggak mau karena ini dari Khazraj. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair imam. Mereka terima. Al-Aus dan Al-Khazraj terima. Ini bukan dari Aus, ini bukan dari Khazraj, boleh. Jadi imam. Annahu kana yusalli bihim wa dzalika li'anna al-Aus wal Khazraj kariha ba'dhum. Setelah Rasulullah hijrah itu sudah bersaudara. Nanti kita belajar atau bagaimana cara Rasulullah menghilangkan rasa bermusuh atau musuh di antara mereka. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttabi'in li atharihim wal muqtadin li hadihim. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.